Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ala dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan pada kita semua. Dan saya mau share berbagi di jam hampir 3:30 ya. Jadi jam 3:30 pagi. Ya. Jadi saya mau berbagi satu ilmu yang luar biasa hebatnya, dan saya dapatkan ini atas petunjuk Allah. Saya dikenalkan dengan seorang yang namanya Profesor Dr. Muhammad Sholeh ya. Dan beliau ini sudah membuktikan bahwa tentang sholat tahajud ya. Jadi intinya gini, saya ini kan kebetulan cukup mengerti tentang syaraf ya. Jadi saya ngerti tentang pijet dan yang lainnya. Dan itu saya nggak tahu dapat dari mana, karena Allah aja. Terus yang kedua, saya juga tahu tentang pernafasan sob. Jadi pernafasan itu sistem nafas, jadi nafas paru segala macam-macam dan membran. Jadi kalau di Bali disebut pranayama gitu. Jadi ternyata itu luar biasa, dan itu sudah saya praktekkan untuk meningkatkan kesehatan itu. Dan ternyata di sholat itu semua ada gitu, kalau kita mau mengatur gitu. Dan jadi ketika Anda sholat itu, kalau kita sampai dibuat sedatar mungkin sholatnya, dan senikmat mungkin, gerakannya bagus, pernafasannya bagus, mengatur posisi tubuh bagus, insya Allah akan lebih bagus gitu. Dan ternyata ini yang dibuktikan oleh Profesor Sholeh. Saya sudah 2 kali ke Kediri dan langsung praktek sholat tahajud malam gitu. Dan itu dimulai dari jam 2 pagi gitu. Tadi saya bangun jam 3-an, setengah 3, jam 2.30. Dan itu memang pas malas-malasnya sob. Jadi kalau bangun itu, saya kan sebenarnya saya set jam itu 3:30 gitu, supaya saya bisa sampai pagi. Tadi Allah memberikan saya waktu lebih banyak, jam 2, setengah 2 udah bangun gitu. Itu ya Allah, untuk bangun aja luar biasa sulitnya. Kadang-kadang setan tuh mengaduk-ngaduk di kita gitu. Dan saya belajar untuk mengikuti naluri di dalam tubuh kita kan ada hati. Kadang hati kan menyuruh yang baik gitu. Ayo bangun sholat, sekarang waktunya. Nah kadang setan nanti aja 3:30 gitu. Nanti kadang kalau kita tiduran lagi, 1:30 tiduran lagi, itu nanti 12 gitu. Tahu-tahu bangun jam 4:30 gitu. Jadi sholatnya kita agak buru-buru gitu. Dan tadi alhamdulillah saya sudah melakukan sholat tahajud ya. Jam 3 tadi jam tahajud sampai jam 3:30, setengah jam. Dan ini alhamdulillah itu luar biasa nikmatnya. Dan ketika ini yang saya lakukan ya, supaya nanti bagus hasilnya. Jadi saya bangun itu saya istighfar dulu, terus zikir. Udah gitu saya mandinya mandi dengan pijitan gitu, bukan bersihin gitu doang. Jadi saya mandi tuh bener-bener saya gosok tuh. Jadi mandinya saya inikan sendiri. Terus saya gosok luar biasa seperti ini ya. Terus sampai bener-bener ini udah habis mandi, wudunya itu saya bener-bener saya kayak pijatan gitu. Jadi bukan hanya nempelin kulit, basahin kulit, tapi contoh cuci tangan itu kayak cuci tangan corona itu. Jadi saya gosok agak lama memang. Udah gitu kumur saya masukin ini 1, ini gitu 2, 3 kali, terus hirup. Dari itu lepas. Jadi kalau kita kadang-kadang suka mampet hidung tuh 1 doang yang buka, itu nggak apa-apa gitu. Itu akan dibebaskan ketika kita sholat tahajud pas saat sujud gitu. Bebas kadang-kadang plong gitu. Setelah itu ya udah sampai muka pun saya cucinya gini. Jadi bersihin airnya dari sini ke sini. Dari dekat mata saya bucek-bucek gitu. Saya tekan. Ini ada penekanan di sini. Udah galau, stop. Ambil lagi sama tarik ke atas, tarik sini. Jadi seluruh bagian tubuh kena. Sebenarnya ketika kita wudhu seluruh kepala tuh kena sob. Bayangin pertama kan sampai dalam-dalamnya juga kan nggak ada yang lebih hebat daripada Islam seperti itu soal wudhu itu. Pertama kita kumur kan dalam muka kita, udah gitu kita tirup dalamnya hidung kan bersih jadinya. Jadi virus atau apapun yang takut corona sekarang pakai itu aja, hembusin cepat tuh gitu kan. Terus nanti terakhir habis itu apa? Rambut.
kan tangan dulu, habis tangan juga sama, saya gosok dari pagi, ini saya ginikan. Dan ini kalau Anda pernah nggak ada sering kesemutan ada gimana, itu microstroke tuh salah satu indikasinya. Dan ini akan hilang kalau kita pencet seperti itu. Dan kalau dengan air ya, luar biasa ini ya. Dan itu kepala juga sama, cuci dua-duanya. Ini saya tekan gitu. Jadi bukan saya ini, saya tekan. Tangan kanan, saya balikin tangan kiri itu. Habis itu apa? Pas telinga itu saya ini basahin masuk ke telinga sini, lalu terus saya tarik ke sini. Nah, kalau biasa sering kena sakit vertigo, itu pijat telinga luar biasa bagusnya. Terus sering stres tuh telinga aja pijitnya. Nah gitu dia. Kan kena semua tuh, coba mulut, hidung, muka, terus ini kepala, telinga, semua bagian tubuh kena. Ya seperti itu, terus kaki ya. Jadi habis itu baru kita melakukan sholat. Sholat itu akan di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon kortisol. Salah satu hormon stres, kadar hormon ini semakin meninggi ketika kita dalam keadaan stres. Jadi kalau sob ini stres, dia akan tinggi. Dan ini yang dipelajari oleh Profesor Soleh, Muhammad Soleh. Dengan kadar hormon yang meninggi, kita dapat mudah berbuat salah. Jadi kita sering salah, panik ya terutama ya. Panik dan yang lainnya. Terus sulit berkonsentrasi dan daya ingat kita kurang baik. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kalau saya udah sholat kayak gini tuh ide tuh keluar sob, akan merangsang juga ide dan yang lainnya. Hormon ini oleh pakar kesehatan dijadikan tolak ukur untuk tingkat atau derajat stres seseorang. Semakin seorang stres, maka hormon kortisol semakin tinggi dalam darahnya. Hormon kortisol ini memiliki kadar tertinggi di waktu tengah malam hingga waktu pagi, terutama pagi sekali. Normal di pagi hari sekitar 38 sampai 690 mmol per liter ya. Sedangkan malamnya 69 sampai 345 mmol per liter. Jadi ini pentingnya gitu. Jadi tertingginya ketika malam. Saat Anda stres dan depresi menjadi penyakit yang lazim di zaman sekarang ini. Stres sebenarnya keadaan yang positif bagi kita jika digunakan dalam keadaan yang masih wajar. Jika berlebih, maka kadar hormon adrenalin dan hormon kortisol akan meningkat. Jadi meningkat ya. Sehingga mengganggu sistem kekebalan tubuh yang akhirnya mudah terkena infeksi. Jadi kalau kita stres, makanya kadang-kadang bukan hanya itu, kadang kita ada khauf dulu, takut dulu. Pernah nggak sob itu kadang-kadang? Jadi saya bukan hanya ngomong sholat tahajud ya. Saya kadang-kadang ada orang-orang nakutin atau lihat kondisi kedepannya susah, tiba-tiba kita terbayang bahwa itu akan jadi masalah bagi kita deg-degan dulu. Akhirnya apa? Atau Anda dipanggil pengadilan, Anda kan deg-degan, oh besok mau pengadilan, belum terlaksana udah deg-degan. Padahal kalau kita datang itu biasa aja. Itu yang saya alami awal-awal ketika di pengadilan. Jadi saya gugat orang itu, gugat bank BPD itu lebih enak kita yang nyamperin musuhnya. Saya biasa kalau dulu ya zaman muda dulu waktu saya lawan 10 orang saya nggak takut. Itu saya datangin orangnya dulu. Jadi kalau saya dikeroyok orang nih, besoknya saya babak belur, nggak apa-apa. Satu harus saya sama kondisi dengan saya. Besoknya lagi yang menghajar saya itu saya datang satu-satu. Mau badannya gede mungkin itu lebih ini. Kalau daripada masalah itu datang ke kita lebih datangi masalah. Tapi tetap kita deg-degan pas panggilan mau ngapain. Jadi khauf itu kerjaan setan sehingga kita akan stres gitu. Jadi supaya nggak gitu ya kita harus kalau kita sholat, saya wudhu biasanya habis wudhu sholat ya, tenang gitu sama zikir pernapasan. Jadi kadar kortisol yang meningkat ini, hormon dan kadar kortisol yang meningkat ini akan mengurangi kekebalan tubuh yang akhirnya mudah terkena infeksi, penyakit penyakit asma, dan juga memperburuk kondisi degeneratif kronis yaitu kanker, diabetes, rematik dan yang lainnya. Jadi itu sob yang paling apa yang menyebabkan kita bisa stres. Dan dengan sholat tahajud ini yang dilakukan secara rutin, ikhlas dan khusyuk akan mampu menciptakan karakter baru serta tangguh bagi pelaksananya. Jadi Anda tidak ada rasa khauf lagi, ketenangan itu kayaknya gimana, apalagi dengan pernapasan yang cukup gitu. Jadi saya kadang-kadang, ini saya buka rahasia ya, saya nggak tahu karena saya bukan ustaz, ini saya nikmati sendiri. Saya cuma lihat satu ayat yang satu panduan di sholat itu tidak boleh menambah gerakan atau tambahan bacaan sholat. Saya baca dalam hati jadinya.
Dan itu yang saya baca dalam hati. Setelah saya bacaan terakhir itu, saya baca dalam hati, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahalazim. Dan itu, nah ini jam tangan saya pakai alarm 3:30. Gunakan teknologi sob. Jadi kalau nggak bangun sendiri, alarm yang bangunin dulu. Jadi dan itu dalam saya tarik nafas. Nikmat sob. Jadi kalau Anda seperti itu, nikmat. Jadi ketika kita menggunakan pernafasan, terus sholat tuh kayak pelemasan gitu, kayak relaksasi gitu. Jadi gerakan ruku, sujud itu luar biasa, apalagi pas pernapasan di bawah. Jadi kalau saya baca ruku ya, saya tadi selesai bacaan subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi, tarik nafas dulu. Tahan. Dalam hati subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahalazim. Dan itu keberkahan itu, kalau Anda baca itu 100 kali sebelum fajar, itu luar biasa. Anda akan tidak bakal susah Anda. Allah akan berikan banyak keberkahan, kebaikan itu. Dari setiap ucapan kita itu akan tercipta malaikat yang akan mendoakan kita itu sampai akhir zaman nanti. Itu luar biasa kan sob. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahalazim. Dan itu akan nikah, tenang banget hati. Apalagi kalau dilakukan pada subuh gitu, pada saat sujud itu luar biasa. Itu tekanannya di sini sob, sama di hidung. Jadi yang kena asma, kena apa, insya Allah akan sembuh. Kena sakit kepala, migran, atau Anda kanker. Jadi kalau kok bayangkan ya, pada posisi ruku itu hebatnya sholat itu luar biasa hebat. Dipersiapkan dulu, kita posisi berdiri dulu ya, tenang. Habis itu disejajarkan dulu, disejajarkan pada posisi ruku. Di sini jantung, pencernaan kita, jantung, seluruh organ tubuh diselaraskan dengan kepala itu. Setelah selaras kita dibalikin lagi ke atas lagi, tarik lagi nafas. Ini kalau dengan pernafasan itu luar biasa tekniknya. Habis itu kita akan pada posisi sujud dulu. Jadi kalau pas posisi sujud itu luar biasa kan. Jadi kan di tengah, jadi nggak langsung sujud kan, ruku dulu kan, balik lagi, udah gitu. Makanya tenang, harus tumanina itu supaya tubuh ada sistem relaksasinya. Dan saya ketika tumanina itu, setelah bacaan saya langsung baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahalazim, tapi dalam hati. Udah gitu baru sujud. Pas sujud bayangkan loh, itu jantung itu lebih tinggi, perut lebih tinggi lebih tinggi daripada kepala. Jadi apa, darah itu akan dipompa sampai kepala. Dan kita lakukan pernafasan setelah bacaan sholat, subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi, tarik nafas. Apapun insya Allah sembuh. Kanker yang degeneratif, kanker, diabetes dan lainnya akan lebih baik lagi. Terus ke penyakit infeksi itu, bukan biasanya 2 penyakit, biasa infeksi itu bisa sembuh itu. Jadi di sini ini itu luar biasa, apalagi pas di pagi hari. Saya melakukan sholat tahajud ini ya, itu keringetan sob, padahal dingin di luar. Dan saya langsung di bawah ini. Dan alhamdulillah, semoga ini kebaikan ini, saya berterima kasih ke Profesor Soleh. Bacakan Al-Fatihah buat Profesor Soleh, Muhammad Soleh, karena saya belajarin dari beliau dulu. Dan saya gabungkan dengan ilmu yang saya punya, yaitu tentang pernafasan, tentang stretching itu pelemasan ya, dan juga tentang ini apa tuh, saya kan ngerti syaraf gitu, seperti itu. Jadi dengan begini alhamdulillah jadi kan lebih baik lagi. Sob, kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya, karena saya memang bukan ustadz loh sob ya. Saya hanya praktisi kesehatan, saya hanya ahli pesawat, saya hanya pengusaha itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.